Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, gua bakal ngebahas terkait materi akuntansi pusat dan cabang. Nah, sebelum masuk ke materi utama, gua bakal jelasin dulu nih, apa sih perbedaan antara agen dan kantor cabang. Jadi intinya itu sebenarnya kalau agen, dia itu tuh beroperasinya itu tuh di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Jadi intinya kalau misalnya agen itu pergerakannya nggak bebas, tapi diatur oleh kantor pusat. Jadi nanti agen itu hanya menerima barang dari kantor pusat, terus nanti dia salurin ke pembeli. Jadi nanti efeknya apa? Efeknya adalah agen ini tidak melakukan pembukuan atau tidak melakukan akuntansi. Jadi agen itu tugasnya cuma untuk ngeringkas penerimaan dan pengeluaran aja, kayak misalnya penerimaan dari penjualan terus dia setor ke kantor pusat gitu, itu kalau agen. Tapi kalau misalnya kantor cabang, nah kantor cabang itu dia mempunyai wewenang juga untuk mengelola transaksi atau barang yang dimiliki dikasih dari kantor pusat ke kantor cabang ini untuk dia jual, tapi sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi intinya kalau misal kantor cabang dia itu punya hak untuk mengurus barang jualan itu sendiri gitu, yang bakal kemudian disalurkan kepada pembeli. Nah, sebenarnya pembukuan antara kantor cabang dan kantor pusat itu ada 3. Yang pertama, dibukukan oleh kantor pusat aja, jadi nanti kantor cabang yang nggak melakukan pembukuan. Terus yang kedua, pembukuan oleh kantor pusat dan kantor cabang. Terus yang ketiga, pembukuan oleh kantor cabang. Nah, pada materi AKL kali ini kita itu bakal ngebahasnya terkait pembukuan oleh kantor cabang aja gitu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke materi. Materi yang pertama itu agen. Nah, agen itu sebenarnya ingat ya, kan agen itu dia nggak menjurnal. Jadi semua jurnal yang dengan transaksi agen ini dicatat oleh kantor pusat. Ingat, kalau misalnya tentang agen yang nyatet jurnalnya adalah kantor pusat. Misalnya nih, kantor pusat mencairkan cek sebesar $1.000 untuk modal kerja agen A. Nah, ini kan nanti jurnalnya working fund agency A pada cash. Jadi seolah-olah kalau misalnya kita ingat materi kemarin ini petty cash pada cash gitu. Kayak kita anuin petty cash dan mengkredit cash-nya. Tapi di sini karena kita tujuannya untuk memberikan modal kepada agen A, nama akunnya adalah Working Fund Agency A. Lalu, jurnal yang kedua, pada tanggal 5 Maret 2019, agen A mengajukan pertanggungjawaban dan pengisian kembali modal kerja yang sudah digunakan untuk membayar beban-beban operasional senilai $800. Nah, ini sama kayak petty cash juga. Kalau misalnya pengisian oh ini 200 maaf ya, ini 200. Kalau misalnya dia pengisian kembali modal agensi A itu bakal jurnalnya expense pada cash, expense agency A pada cash sebesar 200. Terus jurnal yang ketiga, pada tanggal 9 Maret kantor pusat mengirimkan persediaan kepada agen A. Nah, kalau misalnya kantor pusat mengirimkan persediaan ke agen A, berarti otomatis secara logika inventorinya kantor pusat bakal berkurang kan, makanya inventory dikredit. Lalu di debitnya apa? Agensi sampel, karena untuk sampel gitu. Jadi agensi sampel sebesar 200 gitu. Terus kalau misalnya, kan misalnya, dari apa namanya, dari barang-barang yang udah kita taruh di agen A, itu udah dijual, udah terjual. Nah, agen agen A itu kan dia mencatat transaksi aja, tidak melakukan pembukuan. Nah, dia bakal setor nanti kan ke kantor pusat dan kantor pusatnya yang bakal membuat jurnalnya. Nah, jurnal yang ditulis kantor pusat itu misalnya gini nih transaksinya. Tanggal 10 April kantor pusat melakukan penjualan senilai 1.200. Kosnya 800 berdasarkan pesanan yang diperoleh dari agen A. Nah, berarti di sini
1.200 ini udah terjual dengan COGS-nya 800. Ini asumsinya kita metode perpetual. Jadi bakal memunculkan COGS. Nah, kalau gitu kita sebagai kantor pusat bakal mencatat seolah-olah penjualan yang kantor pusat lakukan, padahal itu dijual oleh agen A, tapi karena agen A nggak mencatat, jadi kita seolah-olah mencatatnya sebagai penjualan kantor pusat. Jadi akunnya, ini asumsinya AR ya, masih kredit AR pada sales agency A, $1.200, COGS pada inventory agency A sebesar 800 gitu. Lalu kalau misalnya si pembayaran ini dilunasi, kan ini masih berbentuk AR, sama aja kayak pelunasan biasa, seolah-olah si pembeli itu langsung bayar gitu ke kantor pusat. Tanggal 10 Mei, kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan atas penjualan pada tanggal 10 April. Berarti nanti akunnya cash pada akun receivable sebesar $1.200. Nah, jangan lupa kayak biasa, kita kan pasti ada jurnal penutup nih. Ada jurnal penutup. Nah, jurnal penutupnya kayak biasa. Apapun yang ada di kredit itu didebitin supaya dihapus. Apapun yang ada di debit itu bakal dikreditin supaya terhapus. Jadi segala sesuatu yang dikredit kebetulan di sini cuma ada si sales. Jadi sales agency A pada income summary agency A sebesar 1.200. Terus yang expense kan, yang segala sesuatu di debit dikreditin. Expense terdiri dari cuma COGS sama tadi expense yang ini yang 200. Berarti nanti income summary pada COGS dan expense agency A 1.000 pada 800 dan 200 gitu. Nah, lalu itu kan jurnal penutupnya buat transaksi agen. Kalau misalnya jurnal penutupnya oh ini beda. Ini sebenarnya bisa digabung ya, tapi ini dipisah. Ini asumsinya kalau kan ini kan dari tadi kita itu agennya itu cuma satu. Nah, kalau di sini contohnya adalah agennya itu bisa dua. Kita hapus aja deh supaya nggak pusing. Nah, ini. Jadi kita itu bakal menghapus income summary-nya. Income summary-nya yang agensi-agensi ini kan ini 1.200. 1.200 di kredit, 1.000 di debit. Nah, berarti kan selisihnya 200 di kredit. Kalau mau kita hapuskan berarti kita taruh di debit. Jadi nanti income summary agency A 200 pada sales pada income summary gitu. Jadi maksudnya adalah setelah kita melakukan jurnal penutup buat transaksi agen A, kita juga harus melakukan jurnal penutup untuk transaksi yang emang aslinya dari kantor pusat gitu. Kalau misalnya transaksi yang dari kantor pusat kan emang sama aja revenue-nya di debit, terus nanti pada income summary, terus nanti income summary pada expense. Nah, tapi kita jangan lupa kita harus menutup juga income summary-nya agen A. Nah, income summary-nya agen A tadi selisihnya kan 200 di kredit. Berarti kalau mau kita hapusin, dia bakal di debit. Income summary agen A 200 pada sales dan sales pada income summary gitu. Di sini saldonya nggak dikasih tahu, tapi jurnalnya kayak gini. Terus yang expense juga kayak gitu, income summary pada expense kantor pusat segini. Nah, lalu yang terakhir kayak biasa selisihnya dua ini nanti ditutup ke RE begitu. Jadi jurnal penutup itu buat jurnal penutup buat agen A, terus income summary-nya agen A bakal kita tutup juga, baru kita bikin jurnal penutupnya kantor pusat dan terakhir ditutup ke RE gitu. Nah, di sini ada transaksi tambahan, tapi di luar yang atas tadi. Kalau misalnya nih, barang sampel yang dikirimkan tanggal 9 Maret senilai 200. Pada akhir periode,
masih terdapat barang sampel yang belum habis terpakai senilai 150. Jadi, ini kan jurnal penyesuaian berarti sama kayak biasa, akuntansi biasa. Kalau misalnya saldo awalnya 200, yang belum terpakai 150, berarti yang udah terpakai 50 dong. Nah, berarti nanti kita bakal jurnalnya advertising expense pada agency samples sebesar 50 gitu. Itu buat maksudnya materi terkait agen. Nah, sekarang kita bakal bahas materi terkait cabang. Nah, transaksi pusat dan cabang ini kan di sini kita belajarnya si cabang itu bisa melakukan pembukuan juga. Nah, makanya nanti jurnal yang dicatat itu ada di kantor pusat, ada juga yang di cabang. Nah, cabang ini juga nggak biasanya kalau di soal itu nggak cuma satu gitu loh, bisa aja ada cabang A, cabang B, cabang C gitu. Nah, kalau misalnya sekarang untuk pengenalan kita cuma belajar cabangnya cuma satu gitu. Yang pertama, ada jurnal terkait transfer antar kantor pusat dan cabang. Jadi kalau misalnya nih, eh, kantor pusat mengirim uang ke cabang sebesar $1.000. Nah, kantor pusat kan ngirim duit ke cabang, berarti cabangnya menerima duit kan? Nah, berarti kita ke kantor pusat dulu. Kantor pusat ini istilahnya di sini home office. Jadi kantor pusat ini istilahnya adalah home office. Terus kalau misalnya kantor cabang ini tuh istilahnya adalah branch. Jadi kalau misalnya Eee, kalau misal jadi kita itu bakal memunculkan akun home office sama branch. Nah, kedua akun ini adalah akun resiprokal. Jadi, nanti kalau misalnya akun resiprokal itu apa sih? Jadi kalau misalnya kita buat laporan, nanti akun home office dan akun branch ini saling terhapus gitu loh, tereliminasi maksud gua. Jadi, misalnya kan si pusat ngirim uang ke cabang, berarti kan pusat bakal mengkredit cash sebesar 1.000. Lalu cabang bakal mendebit cash karena cabang menerima duit 1.000. Nah, di debitnya ini apa? Di debitnya kantor pusat bakal mencatat sebagai branch atau investment in branch. Bentar ya, investment in branch. Nah, gitu. Jadi seolah-olah investasinya pusat ke cabang gitu. Jadi, tapi kalau misalnya kita mau catatnya branch aja nggak apa-apa kok. Jadi akunnya branch pada cash karena dia mengeluarkan uang sebesar 1.000. Terus si cabang dia kan nerima duit nih. Nerima duit berarti dia bakal ngejurnalnya cash pada home office. Nah, home office ini akunnya itu tuh termasuk akun capital, capital, equity maksudnya. Jadi seolah-olah dia itu menerima investasi dari si kantor pusat, bakal masuk ke equity dia gitu, ceritanya gitu logikanya. Jadi logikanya adalah si branch ini seolah-olah home office ini investasi ke cabang, terus kalau misalnya si akun home office ini dia seolah-olah menerima investasi dari kantor pusat. Tapi pokoknya nanti kalau di kantor pusat dia itu selalu ngejurnalnya ada akun branch. Kebalikannya kalau si cabang dia itu bakal memunculkan akunnya home office gitu. Terus kalau misalnya nih cabang menyetorkan kas 500 ke kantor pusat. Nah, itu kebalikannya aja tinggal. Berarti kantor pusat nerima cash pada branch, terus kantor cabangnya bakal mengeluarkan cash, mendebit home office pada cash besar 500 gitu. Jadi itu untuk transaksi antar kantor pusat dan cabang gitu. Kalau misalnya dia ngirim inventory gimana? Ya udah branch pada inventory, yang ini inventory pada home office gitu. Nah, terus
jangan inventory deh, equipment maksudnya. Kalau misalnya inventory ada itunya. Jadi kalau misalnya ada yang ngirim equipment, branch pada equipment, equipment pada home office gitu. Kalau misalnya pengiriman barang dagang oleh kantor pusat. Jadi kan kan kita ini kalau misalnya kita di posisi kantor cabang. Nah, kantor cabang itu dia itu punya hak buat nentuin sendiri loh gimana cara dia berjualan atau barang pemasok dia itu boleh nggak harus dari kantor pusat semua. Bisa aja si cabang itu kalau mau mesen barang dari vendor lain itu nggak apa-apa gitu. Dia punya hak untuk memilih vendornya gitu. Nah, pertama, kalau ini barang dagangnya itu diberikan oleh kantor pusat. Misalnya gini nih, kantor pusat mengirimkan barang kepada barang $120 ke cabang 1. Nah, berarti cabang menerima barang kan. Nah, akunnya nanti branch pada shipment to B branch 1. Terus akunnya si cabang ya udah shipment from home office pada home office. Biasanya kan kita pakai inventory nih, tapi dia pakai akun shipment to branch. Jadi nanti akunnya branch pada shipment to branch 1, yang ini shipment from home office pada home office gitu. Statusnya si inventory si shipment ini bakal sama kayak inventory gitu. Jadi ini seolah-olah inventory di kantor pusat berkurang, ini inventory di kantor cabang bertambah. Nah, terus gini, ini kan kalau misalnya si kantor pusat ngirim ke cabang tanpa ada biaya-biaya lain. Kalau misalnya ada biaya lain gimana? Ini biaya pengirimannya ada $10 yang dibayar oleh kantor pusat. Nah, berarti ya udah kita tinggal tambahin aja. Branch itu 130, kan investasi kita ke cabang bertambah. Terus pada shipment to branch 120, karena kantor pusat yang bayar, berarti cash-nya bakal berkurang sebesar 10. Nah, kalau kantor cabang nyatetnya gimana nih? Nah, kalau kantor cabang nyatetnya shipment from home office 120, jumlah saldo shipment from home office sama shipment to branch itu selalu sama ya. Insya Allah selalu sama. Nah, terus break in. Nah, karena di sini yang bayar itu si kantor pusat, si kantor cabang bakal membebankannya ke akun break-in sebesar 10, pada home office sebesar 130. Nah, apa sih kalau misalnya kita pakai metode periodik, berarti kan kita harus ngitung COGS-nya, karena kalau misalnya melakukan penjualan, jurnalnya itu cuma cash pada sales atau AR pada sales. Kita nggak memunculkan akun COGS pada inventory. Nah, apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya berarti tiap akhir periode kita harus melakukan penghitungan fisik. Nah, penghitungan fisik ini ada penghitungan fisik pusat sama cabang. Kita lihat ya di sini. Kan kalau misalnya kita mau nyari goods available for sale atau merchandise available for sale, itu tuh caranya begini: inventory ditambah purchase ditambah freight in. Kalau misalnya kantor pusat itu dikurang shipment to branch. Kenapa sih dikurang sama shipment to branch? Karena kan shipment to branch ini nih pusat ngasih inventory ke cabang. Nah, berarti inventorinya pusat bakal berkurang gitu. Jadi caranya begitu. Sama dengan totalnya adalah goods available for sale. Nah, terus habis itu shipment from shipment. Nah, lalu kalau misalnya cabang
udah ditambah freight ini, udah sampai sini, karena dia menerima, kan si pusat mengurangi karena shipment to branch. Nah, malah kebalikannya, si cabang dia kan menerima hasil dari si pusat ini, menerima barang dagang. Nah, berarti nanti dia bakal menambah si inventory-nya pada akun shipment from home office sebesar saldonya. Nah, terus kayak tadi nih, pas ada shipment, ada freight in. Nah, freight in ini bakal juga dimasukin ke dalam komponen available for sale-nya si cabang. Jadi nanti dia bakal nambah juga. Nah, bakal dua ini bakal menghasilkan available for sale. Ya udah dikurang sama ending inventory sama dengan COGS. Nah, gitu kalau misalnya metode periodik itu bakal melakukan perhitungan kayak gini. Selanjutnya adalah gimana kalau misalnya si cabang dia itu ngebeli barang dagangnya dari vendor lain atau pihak luar. Nah, kalau misalnya cabang membeli barang dagang dari pihak luar seharga $350, kantor pusat nggak melakukan pencatatan apa-apa. Kenapa? Karena kan kita udah sepakat tadi di awal yang si cabang bisa melakukan pembukuan. Ya udah karena ini cuma terkait transaksi cabang aja, jadi cabang aja yang melakukan penjurnalan. Akunnya adalah purchase pada account payable atau pada cash sebesar 350. Jadi seolah-olah si cabang membeli barang. Kayak biasa kan kalau membeli barang periode purchase pada cash atau account payable. Nah, gini, gimana kalau misalnya cabang membayar biaya operasional? Oh, gimana transaksi terkait pembebanan. Jadi kalau pembebanan juga ada dua, bisa pusat yang bayarin, bisa cabang yang bayarin. Nah ini, kalau misalnya cabang yang bayar gimana? Cabang membayar beban-beban operasi sebagai berikut. Sama kayak tadi, kan kita udah sepakat kalau si cabang bisa melakukan penjurnalan, pencatatan. Berarti karena ini terkait transaksi cabang aja, berarti cabang aja yang melakukan pencatatan. Jadi akunnya nanti salaries expense, terus rent expense, miscellaneous expense pada cash kayak biasa aja. Kayak pencatatan pembayaran beban biasa. Nah, tapi gimana sih kalau misalnya yang melakukan pembayaran itu adalah kantor pusat? Nih, cabang membebankan biaya operasional cabang ke kantor pusat. Biaya tersebut antara lain gini, gimana ya? Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gini, si kantor pusat, kantor cabang, dia itu tuh bakal tetap membebankan beban-beban itu terhadap cash atau terhadap eh sebentar ya. Ulang lagi. Jadi kalau misalnya yang bayar biaya-biaya beban ini adalah kantor pusat, kan pertamanya nih, berarti kan kantor pusat yang bayar kayak beban asuransi, prepaid insurance pada cash, terus pajaknya tax expense nanti pajaknya kan nanti tax payable pada cash atau tax expense pada cash, terus biaya iklannya advertising expense pada cash gitu. Nah, kalau kayak gini, kantor pusat itu pasti kan bakal mendebitnya branch. Terus kantor cabang bakal mengkreditnya home office karena ini kan transaksi transaksi resiprokal. Nah, kalau misalnya si kantor cabang, dia itu di debitnya bakal si expense-nya, insurance expense, tax expense, sama advertising expense. Nah, kalau misalnya kantor pusat, itu tuh prepaid insurance, tax payable pada advertising expense. Nih, secara logika kayak gini nih. Misalnya kita bahas satu-satu. Pertama, yang prepaid insurance, yang insurance. Kan pertama kali si siapa namanya itu tuh kantor pusat dia ngebayar asuransi prepaid insurance pada cash. Nah, kalau misalnya digunakan
digunakan oleh kantor cabang yang gunain kantor cabang yang ngegunain si insurance itu, berarti kan kita bakal menjurnalnya jadi eh, ins Nah, kita kan jika misalnya si insurance itu terpakai, berarti kan kita harus melakukan pembebanan insurance expense pada prepaid insurance. Nah, makanya nanti jurnalnya itu insurance expense pada prepaid insurance, seperti itu. Nah, terus gitu juga yang pajak cabang. Kan pertama kali kita itu melakukan pembebanan dulu nih, tax expense pada tax payable. Kalau misalnya dia berbentuk payable nih, asumsinya dia berbentuk payable. Terus baru nanti kalau misalnya kita melakukan pelunasan, nanti tax payable pada cash gitu. Nah, berarti nanti akunnya adalah tax expense pada tax payable. Kayak misalnya secara ya pokoknya kayak begitu. Misalnya kalau kata Pak RTH begini, kalau pajaknya kantor pusat itu tuh tercatatnya itu cuma 150 pembebanannya. Jadi nanti pajak kantor pusatnya sendiri itu adalah tax expense pada tax payable sebesar 150. Tapi kantor pusatnya itu berjanji buat ngebayarin pajaknya kantor cabang. Berarti nanti bakal ada transaksi pelunasan pajaknya kan. Berarti tax payable pada cash sebesar pajaknya si kantor pusat ditambah sama pajaknya si kantor cabang, berarti 200 tax payable pada cash gitu. Karena kantor cabangnya cuma 50, jadi kita nyatet 50 aja tax expense, yang di sini ya tax payable. Gitu juga sama advertising expense. Nah, advertising expense itu tuh misalnya dia udah bayar tuh, si kantor pusat udah bilang, saya udah bayarin biaya iklan buat kantor cabang. Nah, berarti ya udah kantor cabangnya tinggal menjurnalnya advertising expense di kantor cabang, si kantor pusatnya juga mengkredit advertising expense. Saldonya sama, karena ini kan akun resiprokal yang branch sama home office. Jadi yang semuanya saldonya harus sama. Begitu. Nah, terus habis itu pokoknya intinya kalau misalnya pembebanan biaya yang dibayarkan oleh kantor pusat, nanti kalau kantor cabang mencatatnya sebagai expense-nya pada home office, kalau misalnya kantor pusat dia bakal mencatatnya branch pada si akun aset atau liability-nya. Terus kalau misalnya nih mencatat penjualan cabang dan menerima pelunasannya. Kalau misalnya cabang menjual barang secara kredit 2.000 dan menerima pelunasannya dari pelanggan. Karena cabang ini transaksi cabang tunggal, maksudnya cabang sendiri nggak melibatkan kantor pusat, ya udah cabang aja yang menjurnal account receivable pada sales sama cash pada akun receivable. Nah, ini juga ada pembelian aset tetap. Nah, pembelian aset tetap itu dia itu bisa dilakukan sama kantor pusat, bisa juga dilakukan sama kantor cabang. Nah, pertama kita belajar dari kantor pusat. Kalau misalnya kantor pusatnya dulu nih. Kalau misalnya pembelian aset tetap ini dilakukan oleh kantor pusat itu bisa ada dua kemungkinan, boleh dicatat sama kantor cabang atau nggak boleh dicatat sama kantor cabang. Nah, kalau misalnya yang ini nggak boleh, bentar ya.
Nah, kalau kayak gini tuh gimana sih? Jadi kalau misalnya pembelian oleh kantor pusat itu, dia itu bisa ada 2 kan kantor pusat nih yang beli. Nah, bisa aja equipment-nya itu dicatat oleh kantor pusatnya, bisa aja equipment-nya itu tuh kata cabangnya, "Udah kamu aja yang nyatet equipment sama depresiasinya, saya percaya," gitu. Nah, berarti dicatat oleh kantor cabang. Jadi ada 2 kemungkinan kalau dibelinya oleh kantor pusat. Yang pertama, dicatatnya oleh kantor pusat. Kantor pusat membeli peralatan $3.000 dan mengirimkan peralatan tersebut ke cabang. Peralatan disusutkan sebesar 300 pada akhir periode. Nah, berarti kalau misalnya melakukan pembelian, dicatat oleh kantor pusatnya nih yang beli equipment pada cash sebesar 3.000, terus nanti pada saat depresiasi, branch pada branch pada accumulated depreciation, terus yang di kantor cabang depreciation expense pada home office. Karena kan di sini kita harus mencatat branch-nya. Di debit berarti yang kreditnya kita catat accumulated depreciation-nya. Tapi si cabang kebagiannya depreciation expense karena dia harus mengkredit home office gitu. Kalau misalnya ini dia coret kan akunnya jadi depreciation expense pada accumulated depreciation. Benar kan? Nah, terus yang kedua, kalau misalnya transaksi equipment tersebut boleh dicatat oleh kantor cabang. Jadi, kalau boleh dicatat oleh kantor cabang, nanti si kantor pusat itu seolah-olah kayak ngirimin equipment, branch pada equipment, terus yang kantor cabang menerima equipment pada home office. Terus nanti kalau misalnya penyusutan, full yang nyatet kantor cabang, karena kan kantor cabang udah punya hak buat mencatat depreciation expense pada accumulated depreciation, gitu. Nah, ini kalau misalnya ini kalau misalnya pembelian aset tetap dilakukan oleh cabang. Nah, ini juga ada 2 kemungkinan. Jadi ini juga ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau misalnya dia dicatat oleh kantor cabang. Cabang membeli tanah seharga 2.000 secara tunai. Tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Berarti kan kantor pusat yang catat. Land pada branch sebesar 3.000, home office pada cash sebesar 3.000. Nah, ini maksudnya jurnalnya gimana? Kan jurnalnya itu yang melakukan pembelian itu kantor cabang. Berarti kan kantor cabang dia itu bakal mengeluarkan cash. Berarti nanti di debitnya adalah home office sebesar 3.000. Nah, terus karena kantor pusat yang nyatet, berarti kantor pusatnya yang harus mencatat land-nya, land pada branch. Jadi ini seolah-olah kayak kantor cabang ngasih sesuatu ke kantor pusat gitu. Terus kalau misalnya transaksi ini dicatat oleh kantor cabang, jika kantor cabang memperbolehkan untuk membeli dan mencatat aset tetap, maka jurnalnya ya udah kalau misalnya yang belinya kantor cabang, yang nyatetnya kantor cabang, berarti kantor pusat gak bakal menjurnal apa-apa. Jadi jurnal di kantor cabang land pada cash sebesar 3.000. Nah, jurnal penutupnya gimana? Nah, jurnal penutupnya sama kayak biasanya. Pokoknya jurnal penutupnya sama kayak biasanya, kayak kantor cabang nih, income summary pada beginning inventory, terus nanti ending inventory pada income summary. Terus segala sesuatu yang di debit itu dikreditin, segala sesuatu yang dikredit didebitin.
Terus nanti ada akun kita itu harus menghapuskan akun saldonya si branch sama home office. Kalau misalnya branch, nanti hapuskannya ke branch income. Jadi nanti akunnya branch pada branch income. Kalau misalnya home office pada income summary. Gitu. Jadi gini, kan kalau misalnya kantor cabang semuanya pada income summary. Nah, terus kalau misalnya branch, ini kenapa ke branch income? Karena nanti si branch income ini bakal dihapuskan lagi bakal ditutup ke income summary. Ini jurnal penyesuaian nih, kalau misalnya ada jurnal penyesuaian. Kantor pusat telah mengirimkan barang dagang seharga 3.000, tetapi hingga akhir periode belum diterima cabang. Nah, berarti kalau kayak gini kan, yang sebentar ya. Kalau kayak gini kan yang mencatat itu tuh yang belum mencatat itu kantor cabang. Kan kantor pusat udah ngirimin barang nih 3.000, tapi pada akhir periode belum diterima oleh cabang. Berarti kantor cabang harus menjurnal shipment from home office pada home office. Nah, terus kalau misalnya yang kedua, penyesuaian kedua, kantor pusat menerima pelunasan 750 dengan mencatat akun cash pada branch. Nah, kantor pusat dia itu udah mencatat pelunasan dengan akun cash pada branch. Karena si kantor pusat jadi kantor pusat itu udah menerima pelunasan dengan mencatat cash pada branch. Nah, berarti si kantor cabang dia itu belum mencatat. Yang harus dicatat sama kantor cabang adalah home office pada account receivable gitu. Jadi nanti si akun receivable-nya berkurang pada home office, baru nanti si kantor pusat bakal mencatatnya cash pada branch. Terus yang ketiga, cabang membeli peralatan 1.000 dan pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat, belum di jurnal. Kantor cabang mencatat akun home office pada cash. Kita catat ya. Jadi cabang membeli peralatan sebesar 1.000, pencatatan dilakukan oleh kantor pusat. Nah, si kantor cabang mencatat equipment home office pada cash. Nah, begini, kan tadi kalau misalnya pembelian dilakukan oleh cabang, berarti kan terus yang nyatet itu si kantor pusat. Nah, berarti kan kantor pusat itu bakal mencatat equipment-nya pada branch. Karena terus si cabangnya bakal mengkredit cash karena dia mengeluarkan cash, terus bakal mendebit home office. Jadi ini kan seolah-olah si cabang mentransfer sesuatu ke kantor pusat. Terus ada juga nih jurnal eliminasi. Nah, kalau jurnal eliminasi kayak tadi branch income pokoknya segala sesuatunya itu dihapuskan. Branch income pada branch gitu. Branch income pada branch dihapuskan. Yang ini yang jurnal ini tadi. Mana ya? Yang ini maaf ya, berarti branch pada branch income ini bakal dieliminasi nantinya. Branch income pada branch, terus shipment to branch sama shipment from home office dihapuskan, terus home office pada branch itu dihapuskan. Semua ini bakal ujung-ujungnya bersaldo 0 atau nggak ada di laporan keuangan. Nah, itu untuk ilustrasi dasar terkait akuntansi pusat cabang. Nah, gimana sih? Sekarang kan kita ada special problems. Special problems itu maksudnya apa? Kalau misalnya cabangnya itu nggak cuma satu. Jadi nanti kan biasanya kita cuma transaksi antar pusat dan cabang. Tapi kalau misalnya cabangnya lebih dari satu, bisa aja
ada transaksi antar cabang. Nah, misalnya kayak gini nih. Transfer kas antar cabang. Cabang 1 mengirimkan uang sebesar $1.000 ke cabang 2. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut. Nah, kalau misalnya kayak gini, transaksi antar cabang itu harus melibatkan kantor pusat. Insya Allah melibatkan kantor pusat. Karena cabang ini nggak mungkin menjurnal branch. Dia itu cuma bisa menjurnalnya home office gitu. Jadi mereka harus melibatkan kantor pusat. Kenapa? Karena seolah-olah mereka itu bakal mencatatnya mereka yang satu mengirim ke kantor pusat, yang satu mendapatkan dari kantor pusat gitu. Jadi seolah-olah kantor pusat ini sebagai perantaranya. Jadi ini kan ceritanya cabang 1 ngirimin uang ke cabang 2 sebesar $1.000. Nah, berarti di kantor pusat cabang 2 pada cabang 1. Kan cabang 2 yang menerima duitnya 1.000 pada 1.000. Nah, terus si cabang 1 gimana? Cabang 1 seolah-olah dia ngirim dulu duit ke kantor pusat. Jadi akunnya home office pada cash sebesar 1.000. Terus cabang 2 seolah-olah dia nerima duit dari kantor pusat cash pada home office sebesar 1.000 gitu. Nah, kita masuk ke yang agak lebih ribet. Transfer barang dagang antar cabang. Jadi, misalnya ini ilustrasinya, kantor pusat mengirimkan barang ke cabang 1 senilai 4.500 dan biaya pengangkutan 600. Nah, ini pertama transaksinya nih, kayak biasa kan berarti branch terus shipment to branch 1 itu 4.500, terus biaya pengangkutan 600 ini dibayar oleh kantor pusat, asumsinya dibayar oleh kantor pusat, jadi akunnya cash 600. Jadi gue ulangin, branch 5.100, pada shipment to branch 1 itu 4.500, cash-nya itu 600. Cabang 1 nyatetnya gimana? Ya udah, shipment from home office 4.500, freight in-nya 600, pada home office totalnya 5.100. Lalu cabang 1 mengirimkan barang dagangannya ke cabang 2. Cabang 1 membayar biaya pengangkutan sebesar 450. Jika transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat, biaya pengangkutan hanya sebesar 650. Gini, maksudnya gimana? Kan gini nih, kan kalau ini kan kantor pusat ngirim barang ke cabang 1. Lalu cabang 1 bakal mencatat freight in. Nah, berarti kalau misalnya cabang 1 ngirim ke cabang 2, cabang 2 dong yang bakal mencatat freight in-nya. Nah, freight in yang ada ini, freight in yang ada, freight in gimana ya? Freight in yang dicatat penerima tidak boleh lebih dari freight in yang biasa dilakukan oleh kantor pusat. Maksudnya gimana sih? Freight in yang dicatat oleh penerima tidak boleh lebih dari freight in yang biasa dilakukan oleh kantor pusat. Jadi misalnya gini, kan cabang 1 mau transfer ke cabang 2, freight in-nya berapa? Kan ini seolah-olah cabang 1 membayar biaya pengangkutan sebesar 450. Ini kan 450 nih. Nah, tapi di sini udah ada biaya pengangkutan sebelumnya 600. Kan dia udah nyatet 600. Kan kalau di total itu adalah 1.050. Nah, padahal katanya kalau misalnya ongkirnya itu tuh
dilakukan oleh si kantor pusat, jika transfer ke cabang 2 dilakukan oleh kantor pusat, biaya pengangkutannya cuma 650. Nah, berarti kan biaya pengangkutan yang ini udah ngelebihin biayanya yang bisa dilakukan kantor pusat. Jadi, kalau kayak gini, yang harus dicatat oleh si penerima adalah biaya yang biasa dipakai oleh si kantor pusat gitu. Jadi maksimal break-in-nya adalah biaya pengangkutan yang dilakukan oleh kantor pusat. Tapi kalau misalnya di sini cuma 450, terus yang dilakukan kantor pusat 650, ya kita pakai yang 450 dong, gitu. Nah, terus habis itu kita lihat nih ya, cabang 1 kan transfer ke cabang 2. Yang pertama kali shipment to branch 1 ke shipment to branch 1 pada shipment to branch 2 sebesar 4.500. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kan tadinya kita mengkredit shipment to branch 1 di kredit. Nah, berarti kita hapuskan. Berarti didebitin shipment to branch 1 pada shipment to branch 2. Nah, kalau kayak gini, enaknya itu kita ngejurnalnya dari si cabang dulu nih. Dari si cabang dulu. Misalnya cabang 1 nih, cabang 1. Home office, kan kita si cabang 1 yang ngirim ke cabang 2. Jadi seolah-olah cabang 1 ngirim dulu ke kantor pusat. Nah, yang diset ke cabang 1 home office kan pasti, home office di debit. Pada shipment from home office sebesar 4.500. Kita ambil dari sini, shipment from home office-nya kita hapuskan 4.500. Terus break in-nya 600. Nah, kita hapuskan break in-nya juga 600. Terus katanya cabang membayar biaya pengangkutan sebesar 450. Nah, yang dicatat di cabang 1 tetap cash sebesar 450. Berarti total home office-nya adalah 5.550 di cabang 1. Oke? Dari shipment from home office, ditambah freight in, ditambah biaya ongkirnya cabang 1 ke cabang 2, 450. Kalau cabang 2 gimana? Nah, cabang 2 ini dia kan nerima tuh shipment from home office, dia nerima. Berarti dia nerimanya 4.500 juga, 4.500. Tapi freight in yang dia catat itu cuma sebesar 650, bukan 1.050. Pada home office 5.150. Kantor pusat nyatetnya gimana? Ya udah, branch 2 berarti 5.150. Branch 1 5.550. Berarti excess freight atau selisihnya adalah 400 gitu. Biaya pengangkutan dibebankan ke cabang penerima, namun maksimal sejumlah biaya pengiriman biasa oleh kantor pusat. Nah, itu kan tadi pengiriman barang dagang atau inventory itu sebesar harganya. Misalnya nih, misalnya nih, harga barangnya itu aslinya itu 100, terus si pusat ngirim ke cabangnya, si cabang dengan harga 100 juga, ya udah sama kan, itu yang dari tadi kita pelajarin. Nah, sekarang untuk nambah semangatnya si cabang buat berjualan, si pusat itu ngebohongin cabang. Si pusat bilang ke cabang kalau harga inventory-nya itu tuh 120. Nah, biar nanti otomatis kan si cabang nggak mungkin dong ngejual barangnya di bawah 120 supaya dia tetap untung. Nah, makanya tujuan untuk markup atau mengirim barang di atas harga kos adalah untuk menambah semangatnya si kantor cabang buat berjualan. Kalau misalnya dia mikir pastikan kayak, aduh 120 berarti aku nggak boleh jual kurang dari 120 gitu. Itulah yang menyebabkan pusat sering mengirim barang dagang di atas harga markup. Di atas harga
BP maksudnya. Contoh, barang dagang dengan harga perolehan 10.000 dikirimkan oleh kantor pusat ke cabang dengan tagihan 20%. Nah, berarti kan si kantor pusat bakal mencatatnya kan cuma harusnya branch pada shipment to branch 1. Tapi karena ini ada markup, jadi kita bakal memunculkan akun unrealized profit sebesar 2.000. 2.000 dari mana? Ya udah tinggal 10.000 dikali 20%. Berarti nanti jurnalnya branch 12.000 pada shipment to branch 1 10.000 dan unrealized profit 2.000. Terus kantor cabang gimana? Nah, ya udah kalau kantor cabang tinggal shipment from home office pada home office sebesar 12.000. Jadi di sini kan udah kelihatan jelas nih. Padahal harusnya shipment to, oh iya tadi gue bilang shipment ini harusnya sama ya saldonya. Padahal enggak kalau misalnya kalau markup. Nah, jadi si cabang itu tuh mikirnya, oh berarti harga jualnya 12.000. Dia nggak tahu kalau harga aslinya 10.000. Nah, gini, kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi mana soalnya? Sewaktu-waktu terjadi kayak gini. Terdapat ending inventory itu tuh branch bilang kalau si ending inventory-nya itu tinggal 8.000 ending enggak ulang lagi. Jadi sewaktu-waktu kan ini masih unrealized. Jadi waktu akhir tahun branch bilang ending inventory terakhir itu tuh 8.400. Terus yang terjual itu tuh COGS-nya itu 3.600. Gue catat aja ya kali ya. Kata branch bilang kalau misalnya ending inventory itu sama dengan 8.400, terus COGS-nya adalah 3.600. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Kata cabang ending inventory 8.400, terus COGS-nya 3.600. COGS ini apa sih? COGS itu maksudnya yang terjual itu 3.600. Aslinya kan ini masih markup tuh 20%. Aslinya sebenarnya ending inventory-nya adalah 7.000. Terus yang terjual adalah 3.000. Nah, berarti kan kita bisa menghitung nih unrealized profit sama realized profit. Kalau unrealized profit tinggal kita kurangin dari saldo ending inventory. Saldo ending inventory 8.400 kurang 7.000 sama 1.400. Terus yang realize kan berarti yang terjual. Yang terjual kan 3.600 padahal aslinya 3.000. Berarti yang terjual adalah 600. Berarti yang kita harus mencatat jurnal realisasinya unrealized profit pada branch income sebesar 600. Nah, untuk materi akuntansi cabang sampai situ aja. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya, boleh PC atau PC siapapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.